Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Rahmawati dengan NIM 2212014 dari kelas 1903 Program Studi Ilmu Gizi Universitas Respati Yogyakarta. Video ini saya akan membahas tentang diabetes gestasional. Pokok poin pembahasan yang akan saya bahas mengenai diabetes gestasional bisa dilihat di layar ini. Ada satu, pengertian diabetes gestasional, kedua, penyebab diabetes gestasional, ketiga, gejala diabetes gestasional, keempat, faktor resikonya, kelima, patofisiologi diabetes gestasional, keenam, pengobatan diabetes gestasional, ketujuh, tata laksana nutrisi diabetes gestasional. Pertama-tama, apa itu diabetes gestasional? Diabetes gestasional adalah diabetes yang menyerang ibu hamil selama masa kehamilannya. Kondisi ini biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga masa kehamilan. Diabetes gestasional hanya bisa terjadi pada ibu hamil dan biasanya diabetes gestasional bisa hilang setelah proses melahirkan saat kadar gula darah ibu normal kembali. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau bisa dikatakan produksi insulin kurang efektif. Yang kedua, ada penyebab diabetes gestasional. Selama masa kehamilan, tubuh memproduksi lebih banyak hormon estrogen, HPL atau human placental lactogen, growth hormone, dan kortisol selama masa kehamilan. Peningkatan jumlah hormon tersebut membuat tubuh lebih sulit memproses gula darah. Kondisi tersebut dinamakan dengan resistensi insulin. Resistensi insulin bisa membuat kadar gula darah menjadi tinggi. Kemudian yang akan menyebabkan terjadinya diabetes gestasional pada ibu hamil. Gambar di sampingnya bisa dilihat, itu adalah pengecekan kadar gula darah untuk ibu hamil. Ketiga, gejala diabetes gestasional. Gejala diabetes gestasional ada satu, sering merasa haus, yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat, yang ketiga, mulut kering, yang keempat, mudah lelah, yang kelima, penglihatan buram. Perlu diketahui bahwa beberapa gejala tersebut juga umum terjadi pada ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya dianjurkan berkonsultasi dan memeriksakan diri ke dokter secara teratur. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, faktor risiko terjadinya diabetes gestasional pada ibu hamil yang memiliki hal seperti di gambar ini. Ada satu, usia lebih dari 25 tahun saat dia hamil. Kedua, kelebihan berat badan sebelum hamil. Ketiga, memiliki keluarga dengan sejarah diabetes. Keempat, pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya. Kelima, pernah mengalami keguguran. Keenam, pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kg. Ketujuh, gaya hidupnya malas atau kurang gerak. Kedelapan, memiliki hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang terakhir, mengalami sindrom plastik. Yang kelima, patofisiologi diabetes gestasional dimulai dengan kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan produksi insulin inadekuat atau bisa dikatakan resistansi insulin, yang dimana resistansi insulin menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Saat kadar glukosa dalam darah meningkat, akan terjadi resiko infeksi dan juga starvasi sel. Starvasi sel dapat menyebabkan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau bisa dikatakan kekurangan nutrisi tubuh, dan juga tonus otot menurun. Saat tonus otot menurun, maka tubuh akan sulit bergerak dan saat itulah terjadi kelelahan. Selebihnya bisa dilihat di gambar di video ini. Yang keenam, ada pengobatan diabetes gestasional. 1. Pengecekan kadar gula darah secara teratur. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, dokter mungkin akan menganjurkan untuk memeriksa darah secara rutin seperti 4-5 kali sehari agar dapat dimonitor dengan baik. Jika diperlukan, dokter mungkin akan menyarankan suntik atau konsumsi insulin agar kadar glukosa terjaga hingga melahirkan. Yang kedua, pemeriksaan ultrasound. Diperlukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jika ibu tidak melahirkan sesuai dengan waktu yang diperkirakan, dokter dapat langsung mengambil tindakan secepatnya seperti induksi atau operasi sesar. Yang ketiga, diet sehat. Bagi ibu penyandang diabetes gestasional, penting mengatur diet seimbang seperti mengonsumsi sayur, buah, biji-bijian, makanan dengan asupan serat, nutrisi dan rendah lemak,
lalu konsultasikan dengan dokter atau bidan. Yang keempat, olahraga. Dengan olahraga teratur, tubuh akan menstimulasi pemindahan glukosa menuju sel dan mengubahnya menjadi tenaga. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin sehingga kadar gula dalam darah lebih terkontrol. Pengobatannya juga bisa dengan obat-obatan seperti obat antidiabetes dan obat insulin sesuai dengan resep dokter. Yang ketujuh ada tata laksana nutrisi diabetes gestasional. Ada 1, asupan karbohidrat dan lemak dibatasi. Yang kedua, mengurangi konsumsi gula. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan tinggi serat. Terakhir, kesimpulan. Bagi ibu hamil yang menderita diabetes gestasional atau merasa mengalami gejala diabetes gestasional, hendaknya segera memeriksakan diri ke dokter agar bisa segera ditangani, juga diberi pengobatan. Perawatan kepada dokter agar tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada janin dan juga ibu hamilnya. Sekian video materi diabetes gestasional yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau perbedaan pendapat di dalam materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.